Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di rumah, mari kita lanjutkan tilawah bersama dan mempelajari, mengkaji, meneruskan surat Al-Mu'minun nanti. Untuk tilawah bersama, silahkan ambil mushaf dan kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran yang akan kita mulai dari surat Ghafir ayat 69. Surat 40 ayat 69. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Alladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun min dunillah. Qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khashira hunalikal mubtilun. Sadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan
mempelajari surat Al-Mu'minun. Kita baca surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 75. Kita baca ayat 75 sampai dengan ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil'adzabi famastakanu lirabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa ayat yang kita pelajari di surat Al-Mu'minun sampai dengan kemarin sampai ayat 74, Allah menjelaskan tentang logika atau cara berpikir orang kafir yang salah. Jadi mengapa mereka menjadi kafir? Karena cara berpikir mereka itu salah. Mereka hanya meyakini apa yang tampak dan apa yang dekat dengan mereka. Dan banyak hal yang mereka anggap benar, Allah luruskan dalam ayat-ayat ini. Bagaimana orang mukmin memiliki cara berpikir yang benar sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Maka mulai dari ayat 75 ini, Allah tidak lagi mengkritik cara berpikir mereka, akan tetapi Allah menjelaskan sikap mereka dalam menghadapi kehidupan. Jadi kalau semua orang secara naluri itu ingin mendapatkan pertolongan dari kekuatan yang di luar kekuatannya. Orang itu ada naluri minta tolong kepada kekuatan lain. Manusia kalau merasa lemah, dia minta tolong kepada manusia lain yang dianggap lebih kuat. Itu naluri. Kalau sudah nggak ada manusia yang dianggap lebih kuat, dia akan minta tolong kepada yang lain yang dianggapnya lebih kuat. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Allah, meyakini bahwa yang punya kekuatan itu hanya Allah. Sehingga yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan perhatian, yang bisa memberikan kasih sayang, itu hanya Allah semata-mata. Allah berfirman di ayat 75 surat Al-Mu'minun, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durril lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walau rahimnahum, dan seandainya kami menyayangi mereka, artinya kami memberikan pertolongan kepada mereka dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Kalau apa yang mereka inginkan itu semuanya kami berikan. Wa kasyafna, dan kami membukakan kepada mereka atau menghilangkan kepada mereka ma bihim, terhadap apa yang sedang mereka alami, min durrin, berupa penderitaan. Jadi ceritanya orang-orang kafir sedang mengalami penderitaan.
dan Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi kalau sebelum ini mereka kafir, tetapi Allah tetap memberikan pertolongan. Jadi salah satu sifatnya Allah yang sangat kita yakini dan kita sering membaca itu bahwa Allah itu menyayangi semua makhluknya, baik yang kafir maupun yang tidak, baik yang kafir maupun yang mukmin, baik yang taat maupun yang maksiat. Semua itu disayangi oleh Allah selama kehidupan mereka di dunia. Dan ini yang kita yakini sebagai sifat Allah yang Maha Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah. Tidak ada yang nggak dikasih. Orang kafir dikasih oleh Allah. Sehingga mereka bisa hidup, mereka mendapatkan kecukupan apa yang mereka butuhkan. Orang yang tidak beriman, kalau berdoa, Allah menghendaki ya dikabulkan. Orang tidak menyebut nama Allah, bahkan berdoa pakai nyebut nama Tuhan lain aja dikabulkan oleh Allah. Selama mereka di dunia. Tapi nanti akan ada saatnya Allah tidak mungkin mengabulkan mereka. Itu terutama nanti pada hari akhirat. Walau rahimna, seandainya kami sayangi mereka, walau rahimnahum, seandainya kami sayangi mereka, wakasyafna, dan kami hilangkan mabihim, apa yang menimpa mereka, mindurin, berupa penderitaan, lalaju fi tughyanihim, maka mereka pasti akan terus menerus, mereka tidak pernah punya kesadaran, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, dalam keadaan kebingungan. Apa maksud dari ayat ini? Imam Nawawi menafsirkan ayat ini dengan walau kasyafna anhum ma'asobahum. Kalau kami menghilangkan penderitaan yang sedang menimpa mereka, min ju'in, penderitaan berupa kelaparan, wasairi madharid dunya, dan seluruh penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan dunia. Jadi kalau orang itu hidupnya diberi enak terus, itu akan membuat orang itu malah tidak pernah sadar bahwa ada zat yang telah memberikan kenyamanan untuk mereka. Ya, kalau khitab ayat ini kan memang ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi sesungguhnya ayat ini juga menjadi petunjuk secara umum. Kenapa Allah itu memberikan sedikit kepada kita penderitaan? Jadi tidak banyak, Allah itu memberikan penderitaan kepada kita itu tidak banyak, cuma sedikit aja. Dan ini sebenarnya berlaku untuk seluruh manusia, semua manusia kebagian penderitaan itu. Kalau orang-orang kafir itu selalu ditolong, orang-orang kafir itu dihilangkan penderitaannya. Yang penderitaan pada waktu itu yang sedang menimpa mereka adalah kelaparan dan bentuk-bentuk penderitaan dunia yang lainnya. Latamadu, pasti mereka akan terus-menerus fil dolalihim, di dalam kesesatan mereka. Wahum mutahayyirun, padahal mereka dalam keadaan sesat itu mutahayyirun, mereka dalam keadaan kebingungan. Artinya mereka tidak menemukan kepastian anil huda, dari adanya petunjuk. La yubsirunal haqqo, mereka tidak akan pernah menemukan, tidak akan pernah melihat al haqqo, adanya kebenaran. Coba kita semuanya, kapan kita merasa bisa memanggil Allah dengan panggilan yang penuh dengan keimanan? Jadi karena kita kenal Allah, bandingkan dalam keadaan apa kita bisa memanggil Allah dengan panggilan yang betul-betul khusyuk, panggilan yang betul-betul serius. Kapan kita bilang ya Allah itu? Bukankah yang paling sering kita alami ketika kita memanggil Allah itu, ini karena tingkatan kita itu orang yang awam, tingkatan kita adalah orang yang lebih banyak buruknya lah daripada baiknya. Kita itu kadang-kadang manggilnya Allah hanya kalau kita kena penderitaan. Kita lagi kena cobaan, kena masalah keluarga. Wah, kalau kena masalah keluarga kita sholatnya serius.
Manggil Allah itu serius. Kita punya problem terhadap anak. Wah, kita manggil Allah itu serius. Kita punya problem dalam hal ekonomi. Kesulitan mendapatkan kecukupan hidup. Wah, kita manggilnya Allah serius. Orang-orang yang beriman, orang yang punya Allah saja, itu ketika Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang membuat orang itu menderita, maka dia akan makin dekat dengan Allah. Dia akan memanggil Allah. Maka bayangkan, bagaimana halnya dengan orang yang tidak mengakui Allah. Orang yang tidak mengakui Allah, kalau dia mendapatkan penderitaan, mereka akan memanggil siapa? Lalu, Tuhan yang mereka panggil, kalau yang kemarin kita pelajari bagaimana logikanya bahwa Tuhan itu hanya Allah dan tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Pembawa ajaran itu hanyalah para nabi. Dan kita itu hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini karena kita sudah dikenalkan. Maka orang-orang kafir itu perlu sesekali mendapatkan penderitaan agar mereka sadar. Jadi kadang-kadang perlu orang itu diberikan penderitaan itu agar nurut, agar sadar. Kalau sudah diberi penderitaan kok enggak sadar-sadar, ya ditambah lagi penderitaannya. Kalau sudah enggak sadar-sadar juga, padahal penderitaan sudah bertubi-tubi, malah dia jauh dari Allah, padahal Allah sudah memberikan ujian agar dia kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Mestinya kan orang-orang yang mukmin itu agar mereka kembali kepada Allah dengan diberikan penderitaan. Maka orang-orang kafir itu diberikan penderitaan oleh Allah, harapannya juga mereka itu sadar. Lalu mereka akan menemukan kebenaran, sebenarnya hidup ini mereka yang menentukan ataukah Allah? Sebenarnya nasib itu mereka yang menentukan ataukah Allah? Betapa banyaknya orang itu yang ketika lupa dengan Allah, maka dia punya Tuhan, punya andalan yang lain. Mengandalkan hartanya, mengandalkan pangkatnya. Dan ternyata nyadar bahwa dia itu tidak bisa mengandalkan harta hanya karena dia sakit. Begitu dia sakit, maka dia mengatakan, percuma aku punya harta. Ternyata harta yang dia miliki dengan backup dokter pribadi yang begitu banyak, ternyata nggak bisa menyembuhkan. Ternyata tidak bisa menghalangi kematian, tidak bisa menghalangi penderitaan. Kalau akhirnya cara berpikirnya begitu, dia bisa menemukan Tuhan, dia bisa menemukan Allah, sehingga dia harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah, jalannya melalui penderitaan. Jadi penderitaan itu menjadi satu jalan yang menyebabkan mereka mendapatkan kebenaran. Waqad kanal amru kadzalika. Dan urusan mereka selama ini ya seperti itu. Ruwiya annahu lamma aslama Thumamah bin Athal. Ada sebuah riwayat yang diceritakan bahwasannya dulu pernah ada seseorang yang bernama Thumamah bin Athal. Thumamah bin Athal. Ini dia asalnya kafir. Kemudian dia aslama, dia masuk Islam. Namanya Thumamah bin Athal al-Hanafi. Walahiqo bil Yamamah. Kemudian beliau setelah masuk Islam, itu tidak tinggal di Mekah lagi. Dia orang yang berpengaruh, dia orang yang punya koneksi dagang yang sangat luas. Ketika dia mendapat petunjuk, kemudian dia masuk Islam, akhirnya dia pindah dari Mekah dan tinggal di Yamamah. Di daerah Yamamah. Mana al-Mairah. Yang dia lakukan adalah setelah dia tinggal di Yamamah, maka koneksi dagangnya dipindah ke Yamamah. Kemudian dia memboikot atau menahan barang-barang dagangan atau logistik yang biasa mereka pasok, itu tidak mereka pasok an ahli Makkah, memboikot dari ahli Mekah, dari penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah itu akhirnya diboikot oleh Thumamah bin Athal ini, sehingga mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Jadi kalau orang sehebat apapun, sekaya apapun,
kalau tidak mendapatkan akses untuk bisa punya makanan, yaitu penderitaan besar itu. Untuk apa kita punya uang banyak? Uang kan nggak bisa dimakan. Untuk apa kita punya emas banyak? Untuk apa kita punya tanah luas? Punya bangunan mewah? Kalau nggak punya makanan, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita nggak dipasok makanan, ya kelaparan. Orang kita nggak bisa makan rumah, nggak bisa makan emas, nggak bisa makan uang. Kita hanya bisa makan makanan yang tumbuh dari bumi. Makanan yang Allah tumbuhkan dari tanah. Sehingga ini menimbulkan penderitaan bagi penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah akhirnya mengalami kelaparan. Fa'akhadhahumullahu ta'ala, melalui hambanya yang bernama Thumamah ini, Allah menyiksa penduduk Mekah. Menyiksa penduduk Mekah bisinina, dengan kelaparan beberapa tahun, sab'a sinina, selama 7 tahun. Jadi 7 tahun itu mereka mengalami kesulitan makanan, mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup. Jadi kalau kita mengalami musibah seperti yang sekarang kita alami, banyak orang harus berhenti bekerja, banyak pekerjaan yang buntu, tidak lagi mengalirkan dana, tidak lagi mengalirkan tambahan harta, tapi kalau masih bisa makan aja masih lumayan, berarti masih ada jalan untuk hidup. Maka bayangkan kalau ternyata misalnya Allah tidak lagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, padi tidak bisa tumbuh, buah-buahan tidak bisa buah, semuanya tidak bisa hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Hatta akalul juluda, saking pacekliknya, sehingga mereka itu hanya makan kulit-kulit. Wal jaifa, dan makan binatang mati atau bangkai. Wal alhas, dan mereka makan apa saja yang berupa barang-barang yang biasanya dibuang atau kotoran. Faja'a Abu Sufyan ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi itu datanglah Abu Sufyan, itu paman beliau, Abu Sufyan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala alasta taz'amu annaka bu'itha rahmatan lil alamin. Bukankah engkau telah menyampaikan dan engkau telah mengklaim? Jadi Abu Sufyan itu mendatangi Rasulullah setelah dia keadaannya terjepit. Jadi kalau udah kepepet ya kemana lagi ya? Ya akhirnya itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Muhammad, bukankah engkau selama ini sudah mengumumkan bahwa engkau ini diutus rahmatan lil alamin, untuk menjadi kasih sayang, untuk menjadi tanda bukti cinta Allah lil alamin, bagi alam semesta. Tsumma qataltal aba bisayfi wal abna'a bil ju'. Lalu yang kau lakukan adalah engkau membunuh bapak-bapak atau orang-orang dewasa bisayfi, dengan pedang. Jadi ada peristiwa orang-orang kafir sebenarnya yang menyerangkan mereka duluan. Jadi orang kafir pada peristiwa perang Badar itu mereka menyerang Madinah. Ternyata akibat penyerangan itu sesuatu yang di luar perhitungan dan di luar kemampuan akal berpikir. Yang terjadi adalah kebalikannya. Satu hal yang tidak mungkin untuk dianggap sebagai sebuah peristiwa yang masuk akal, 300 orang yang tidak pernah berperang, tidak pernah latihan perang, dan tidak terbiasa berperang, karena mereka orang yang baru saja berkumpul, yaitu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Mereka belum pernah melakukan peperangan, dan mereka itu masih dalam masa konsolidasi, masih dalam masa-masa kenalan. Jadi belum ada koordinasi, apalagi untuk membentuk satu pasukan perang. Lalu mereka tiba-tiba diserang oleh Abu Sufyan, yang Abu Sufyan itu mengajak orang-orang yang terhebat dari Mekah. Jadi niat Abu Sufyan itu sudah bulat untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Mumpung belum besar itu mau dihancurkan, mumpung masih kecil. Mereka itu seberapa sih? Mereka itu belum banyak jumlahnya. Kalau diserang sekalian aja pakai pasukan elit.
Jadi yang dikirim oleh Abu Sufyan dari Mekah menuju ke Madinah itu pasukan elitnya. Orang-orang yang ahli perang dan sudah terbiasa perang. Dan mereka sudah terkoordinir rapi dalam peperangannya. Strategi perang mereka sudah sangat menguasai. Dibandingkan dengan orang Madinah yang baru 2 tahun ngumpul. Baru 2 tahun ngumpul. Masih saling kenalan. Tiba-tiba diserang, mestinya kalah. Mestinya kalah. Tetapi apa yang terjadi, ternyata sesuatu yang di luar dugaan mereka. Karena Allah yang menghendaki, Allah menyiksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan fatal. Kekalahan yang luar biasa besar. Itu peristiwa pertama. Dan itu yang membuat mereka sangat menderita. Secara psikologis, seharusnya menang kok jadi kalah. Itu penderitaan tersendiri. Itu. Jadi ekspektasi mereka itu ekspektasi kemenangan. Karena mereka sudah mempersiapkan semuanya untuk menang, harus menang. Orang Islam harus hancur. Nabi Muhammad harus meninggal, harus mati, harus musnah. Jadi perpindahan orang-orang beriman dari Mekah menuju ke Madinah tidak boleh berkembang di Madinah. Karena mereka hanya dianggap mengganggu stabilitas tradisi mereka. Stabilitas adat istiadat yang mereka bangun dari sejak zaman nenek moyang. Dan ternyata Allah membela Nabi Muhammad. Hanya 300 orang itu mengalahkan 1000 pasukan yang elit, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal. Ada kurang lebih 70-an dalam sejarah itu ya, 70-an orang kafir itu meninggal di tempat. Yang lain itu ditawan, yang lain itu ditangkap sebagai tawanan. Jadi kalau cuma 300 orang membunuh yang 70 lalu menawan yang lainnya, itu bagaimana kekuatan itu bisa diatur semacam itu? Ketika Allah menolong, maka logika itu sudah tidak bisa berfungsi. Kita sudah tidak bisa menemukan jalan berpikir. Bagaimana rasionya orang 300 kok bisa mengalahkan orang 1000. Orang yang tidak bisa perang kok bisa mengalahkan ahli perang. Itu memang tidak mungkin. Tetapi Abu Sufyan membalik fakta ini dengan mengatakan, Muhammad, bukankah kamu itu diutus untuk menyayangi umat manusia? Itu karena kondisi Abu Sufyan dan orang Mekah itu kondisinya kondisi udah kejepit, udah. Habis mereka kalah perang, begitu pulang ke Mekah, mereka kena boikot. Jadi mereka kena kekurangan pangan. Kekurangan pangan. Kalau dalam riwayat ini, mereka mengalami kekurangan pangan. Wal abna'i bil ju', dan engkau telah menyiksa anak-anak kami dengan kelaparan. Kenapa kok tuduhannya begitu? Karena kan tadi Sumamah bin Asal al-Hanafi itu masuk Islam, kemudian dia pindah tempat, kemudian di tempat baru ini dia mengendalikan bisnis, dan dari bisnis yang dikendalikan oleh Sumamah ini menyebabkan orang Mekah nggak kebagian logistik, nggak kebagian bahan makanan, sehingga mereka menjadi kelaparan. Mereka tidak punya kecukupan persediaan pangan untuk memberi pangan yang cukup kepada anak-anak mereka. Sehingga mereka menuduh ini perbuatan orang Islam. Wah, ini orang Islam itu jahat banget. Habis bunuh bapaknya, sekarang anaknya dibikin menderita. Ini kondisi yang pernah mereka alami. Lalu Abu Sufyan mengatakan, fada'ullaha yakshifu anna hadzal qahta. Fada'ullah, wahai Muhammad, doakan kepada Allah. Doakan kepada Allah. Yakshifu anna hadzal qahta, agar Allah menghilangkan, Allah mengangkat penderitaan-penderitaan ini dari kami, anna hadzal qahta, dari kami hadzal qahta, terhadap penderitaan ini, terhadap ujian ini. Fada'a fakasyafa anhum. Fada'a, lalu Nabi Muhammad pun berdoa, fakasyafa anhum, dan Allah mengangkat penderitaan itu dari mereka. Fa'anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Ini menurut salah satu versi, salah satu riwayat. Apa yang melatar belakangi ayat walau rahimnahum wa kasyafna bihim min durril lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Ini kan
kasus semacam ini kan akan terus ada. Jadi orang ketika mengalami penderitaan, dia akan dekat dengan Allah. Begitu penderitaannya diambil, begitu dia dibebaskan dari penderitaan, dia lupa lagi kepada Allah. Kita ingat bagaimana dulu ketika Nabi Musa dan Fir'aun. Sama kasusnya. Ketika Fir'aun diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, jadi ada ujian kata, ada ujian kutu, ada ujian berupa darah dan lain sebagainya itu Fir'aun manggil Nabi Musa agar Fir'aun berdoa kepada Allah dan bahkan dengan janji, nanti kalau musibah ini selesai, doamu dikabulkan, kami akan beriman. Tapi apa kenyataannya? Enggak juga kan. Banyak di antara, ya ini bahkan kita lah, kita itu mungkin kalau lagi sakit keras, karena selama ini kita jarang berjamaah, lalu sakit. Ketika sakit itu kita bilang kepada diri sendiri dan bahkan bilang kepada orang lain. Mudah-mudahan umurku dipanjangkan, mudah-mudahan sakitku dihilangkan. Nanti kalau aku sembuh, saya mau rajin berjamaah. Ya, biasanya setelah dia bilang begitu dan dia disembuhkan oleh Allah benar, ya dia rajin. Tapi 2 hari. Selanjutnya sudah enggak lagi, balik lagi ke habitatnya, balik lagi kepada kejahatan-kejahatannya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita melalui kisah yang pernah dialami oleh orang-orang kafir Mekah ketika mereka mengalami penderitaan, bahwa Allah itu pernah menguji orang-orang kafir. Hanya bedanya, kalau orang kafir itu diuji oleh Allah, lalu mereka diberi bantuan agar penderitaannya itu dihilangkan, mereka tidak akan kembali kepada Allah. Mereka akan kembali kepada kekafirannya lagi. Dan ini pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita bertanya, kenapa Allah membuat orang-orang mukmin itu menderita? Mengapa Allah mengirimkan cobaan, mengirimkan kesusahan kepada orang-orang beriman? Bukankah orang beriman itu sudah taat, sudah patuh, sudah menjalani apa yang diperintahkan, sudah menjauhi apa yang dilarang? Kenapa kok masih diberikan penderitaan juga? Karena salah satu hikmah dari orang itu diberikan penderitaan, agar orang itu tidak lengah. Orang seperti saya, seperti kita lah pada umumnya, orang-orang yang imannya masih dalam tingkatan awam. Yakin saya, kalau kita itu diberi penderitaan, doanya serius, ibadahnya serius, memintanya, tadarruknya itu serius. Lalu kalau kita diberikan sedikit saja kemudahan, sedikit saja kemewahan, ya orang seperti kita lah, seperti saya dan kita lah pada umumnya, itu kalau Allah enakkan hidupnya, kita diberi penghasilan 1 bulan 1 miliar umpamanya. Apa ada orang penghasilan sebulan 1 miliar? Banyak. Penghasilan sebulan 1 miliar itu banyak. Ada pekerjaan yang kontrak per harinya itu 40 juta, 50 juta. Ya sebulan miliaran lah. Itu kalau diberikan, andaikan itu diberikan kepada saya, kira-kira saya nggak mau ngaji lagi itu. Sibuk ngurusi harta itu. Repot ngabisin harta, atau repot nyimpen harta, atau repot berkegiatan yang cari teman-teman, pasti saya akan cari teman-teman yang selevel hartanya. Nanti habis maghrib acaranya makan di mana, habis isak pertemuan di mana, malam di mana, terus pergi kemana. Orang kelas saya, kelas kita ini kalau dikasih banyak-banyak itu malah amburadul itu. Ya pas lah kalau Allah ngasih kita itu pas-pasan gitu ya. Ini udah nggak cukup untuk maksiat ini. Kalau kita diberi harta yang lebih, kira-kira malah maksiatnya malah tambah. Nah inilah pelajaran ya. Inilah pelajaran untuk kita dan untuk orang-orang beriman, bahwa ketika kita mengalami penderitaan, maka kita itu dibuat oleh Allah menjadi makin dekat. Menjadi kita itu makin bisa kembali kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang kafir, itu mau diberi penderitaan, mau diberi kenyamanan hidup, tetap aja kafir.
diberi kelebihan harta ya sombong, diberi penderitaan ya memaki-maki Allah. Malah mereka menghina. Tuhan itu gimana sih? Orang Tuhan kok digimana-gimanain? Fa'anzalallahu hadhil ayata. Maka Allah menurunkan ayat ini. Wadzalika bisababi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi, jadi peristiwa itu terjadi, kelaparan itu terjadi menurut riwayat ini yang ditulis oleh Imam Nawawi, bahwa Nabi itu dulu pernah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa biqaulihi Allahumma stud wa ta'ataka ala madar, ala mudar. Allahumma ya Allah, ustud, beratkanlah wat ataka siksaanmu itu. Ya Allah, beratkanlah siksaanmu ala mudar, kepada mudar. Mudar itu sebutan untuk orang-orang Mekah. Allahumma ja'alha alaihim sininan kasinai Yusuf. Ya Allah, jadikanlah kelaparan kepada mereka sebagaimana kelaparan yang pernah menimpa Nabi Yusuf. Wallahu a'lam. Jadi apakah benar riwayat yang mengatakan bahwa Nabi pernah berdoa dengan doa ini, kemudian mereka akhirnya mengalami penderitaan agar mereka mau kembali kepada Allah. Jadi tujuan Nabi berdoa ini agar mereka mau kembali kepada Allah. Mereka sadar bahwa mereka itu tidak berdaya. Jadi kalau mereka terus diberikan kekuatan, kapan mereka sadar? Jadi ada hidayah yang Allah turunkan karena kita ini punya pengetahuan, kita punya ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita terbimbing dan kita mendapatkan petunjuk. Tapi ada juga hidayah yang Allah berikan karena kita diberikan pertolongan-pertolongan dari kemudahan-kemudahan. Ada orang yang merasa bersyukur, akhirnya dia taat kepada Allah karena dulu dia pernah menderita. Tapi ada juga orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah setelah dulu dia mendapatkan kemudahan. Dulu dia kaya raya, dulu dia hidupnya enak, dihormati, dia terkenal. Dan selama dia kaya, selama dia terkenal, selama dia punya pangkat, malah nggak ingat Allah. Begitu dia kena kasus, dia kena masalah, kemudian hartanya habis, kemudian dia mulai penyakitan, semua orang menghindari dia, lalu dia kesepian. Ketika dia kesepian, baru dia ingat Allah. Ini kan orang-orang yang beruntung itu. Orang-orang yang beruntung masih diberikan jalan untuk mendapatkan hidayah walaupun dengan berbagai cara. Ya kalau kita disuruh milih itu, kita pilih dapat hidayah melalui jalan yang mana? Yaitu ya kita bisa minta tolong kepada Allah dengan mendapatkan hidayah tanpa harus mengalami penderitaan. Jadi kalau pengen sadar, tidak usah nunggu kecelakaan. Kalau pengen dekat dengan Allah, tidak usah nunggu diberi penyakit. Kalau kita pengen mengenal Allah, kita pengen mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan tidak usah menunggu peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengalami kesengsaraan terlebih dahulu. Ya bagaimana caranya? Ya dalam keadaan apapun kita berusaha untuk istiqomah mengenali Allah. Andaikan kita kaya, kita juga kaya dalam keadaan beriman. Andaikan kita miskin, juga kita miskin dalam keadaan beriman. Andaikan kita menderita, kita mengalami musibah, kita mengalami penyakit, itu pun semua kita lakukan dalam keadaan beriman. Dan sungguh celaka itu orang-orang yang tetap dalam keadaan kafir, dalam berbagai keadaan. Dikasih kaya ya kafir, dikasih miskin ya kafir, dikasih sakit ya kafir, dikasih sehat ya tidak ibadah, dikasih penyakit malah tambah musyrik, dikasih penyakit malah nyari kekuatan lain selain Allah. Ya ini menyangkut soal keimanan. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Ayat 76. Walaqad akhadna, dan sungguh kami telah menyiksa mereka. Walaqad akhadnahum, sungguh kami telah mengambil mereka, telah menyiksa mereka, atau telah menurunkan kepada mereka. Jadinya fasilitas kemudahan mereka ambil dan Allah turunkan penderitaan kepada mereka bil adzabi dengan siksaan.
dengan penderitaan. Wa huwa mana lahum yauma badrin. Peristiwa yang dimaksud itu adalah apa yang mereka terima, apa yang mereka alami yauma badrin pada saat perang Badar. Minal qatli, berupa penderitaan karena terbunuh, penderitaan karena korban peperangan, wal asri, dan berupa tawanan. Jadi namanya pasukan kalah, kemudian yang lain terbunuh, yang lain tertawan, ini penderitaan tersendiri. Jadi kalau kita lihat gelombang orang masuk Islam di awal-awal Rasulullah berdakwah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah dengan logika yang benar, dengan menjelaskan kepada mereka Tuhanmu itu hanya Allah, tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Itu belum banyak orang yang ikut. Artinya hidayah disampaikan atau petunjuk Allah disampaikan dengan logika. Itu belum banyak pengikutnya. Jadi kalau cuma penyampaian informasi bahwa apa yang kita alami, siapa yang mencipta kita, itu belum banyak orang yang mendekat itu, belum banyak orang yang beriman. Kemudian gelombang Islam itu menjadi besar, itu adalah setelah Nabi Muhammad menang dalam perang Badar. Jadi makanya kalau ibadah yang disebut dengan ibadah hijrah, ada hadis Nabi yang menyebutkan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada ibadah yang nilainya begitu besar yang disebut dengan ibadah hijrah. Hijrah itu setelah peristiwa terbukanya kota Mekah. Jadi setelah Mekah itu ditaklukkan, setelah Mekah itu dibuka untuk orang-orang Islam beribadah, maka setelah itu tidak ada lagi pahala besar bagi orang yang melakukan perpindahan tempat dari Mekah menuju ke Madinah. Hijrah itu kan perpindahan tempat dari Mekah menuju Madinah. Yang peristiwanya apabila dilakukan sebelum Fathu Mekah, maka itu menjadi ibadah yang pahalanya sangat besar. Sehingga kalau sekarang kita hijrah dari Banyuwangi ke Bali, itu ya tidak, ya jauh lah, jangan disamakan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Apalagi berangkatnya hijrah aja juga jelas nyari tambahan uang. Jadi ada yang perpindahannya karena kemiskinan, ada yang perpindahannya karena utang nggak kebayar, ada yang perpindahannya karena dipermalukan, itu baru pindah. Nah, kalau di zaman Rasulullah hijrah itu kan untuk menyelamatkan, menjaga iman yang sudah ada, agar mereka tidak terus-menerus mengalami penderitaan dan godaan iman, maka mereka pindah. Maka itulah hijrah yang tertinggi nilainya. Nah, hijrah yang tertinggi nilainya itu ada 3 gelombang. Yang pertama adalah orang yang hijrah sebelum perang Badar. Yang kedua adalah orang yang hijrah setelah perang Badar. Yang ketiga, orang yang hijrah setelah Islam itu berkali-kali mengalami kemenangan tetapi belum terbuka kota Mekah. Itu masih diterima sebagai ibadah hijrah. Tapi setelah Mekah dibuka oleh Allah dan penduduk Mekah sudah memeluk agama Islam, maka perpindahan itu tidak dinilai lagi dalam bentuk ibadah yang sama seperti hijrah pada saat itu. Nah, orang-orang kafir yang awalnya kita banyak baca melihat sejarah, banyak orang-orang yang awalnya mereka adalah orang yang ikut perang Badar, misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bahkan ikut perang Uhud, ikut perang Uhud. Panglima perang Uhud kalau dipelajari secara strategi perang, kenapa perang Uhud itu orang kafir menang? Antara lain karena di dalamnya itu ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ahli perang. Dan ketika beliau diangkat menjadi panglima perang, beliaulah yang punya strategi. Sehingga ya dalam peristiwa itu mengalahkan orang Islam. Tapi justru setelah kemenangan Khalid bin Walid dari perang Uhud itu Khalid bin Walid akhirnya malah masuk Islam. Nah ini kan sesuatu yang memang sulit dinalar.
bahwa baru saja nyerang orang Islam dan memenangkan peperangan, tapi dia akhirnya masuk Islam. Jadi banyak yang orang masuk Islam itu setelah perang Badar, banyak orang yang masuk Islam setelah perang Uhud, dan terus gelombang masuk Islam itu berkembang. Walaupun peristiwa yang melatar belakang itu bermacam-macam. Nah, dalam ayat ini Allah menyiksa orang-orang kafir itu supaya mereka itu sadar. Mengapa mereka diberikan cobaan-cobaan yang begitu berat supaya mereka sadar. Walaqad akhadnahum bil azabi. Sungguh kami telah menyiksa orang-orang kafir itu dengan adanya perang Badar. Famastakanu li rabbihim. Maka peristiwa itu, famastakanu li rabbihim, mereka tidak pernah minta tolong. Jadi kan mereka tidak pernah minta tolong li rabbihim kepada Tuhan yang mengatur mereka. Ai fama khada'u li rabbihim. Mereka tidak pernah tunduk. Sudah diturunkan peristiwa. Mereka itu sudah diberi penderitaan semacam itu. Kok ya enggak kapok itu ya bahasanya. Kok enggak kapok? Kok enggak minta tolong? Li rabbihim kepada Tuhan mereka bitauhidi dengan mengesahkan Allah. Wa ma yatadarrun, dan mereka tidak tadarru, tidak merendah. Artinya tidak merendah itu dalam arti mengapa mereka nggak mau ngaku, nggak mau nyadar bahwa mereka itu nggak berdaya, bahwa yang maha kuat itu hanyalah Allah. Mengapa mereka nggak sadar semacam itu? Ini kan pelajaran. Fama yu'minuna, mengapa mereka juga tidak mau beriman? Mahannahum bikulli mihnatin minal qatli wal asli wal ju'i alladhi huwa asyadda minhuma. Apa yang Allah turunkan berupa cobaan-cobaan sehingga mereka kalah dalam peperangan, dan di antara mereka ada yang ditawan, bahkan sampai cobaan berupa kelaparan, dan ada yang lebih berat daripada itu sesungguhnya adalah cara Allah mengantarkan petunjuk. Tetapi mereka diantari petunjuk, dikirimi petunjuk itu mereka nggak sadar, nggak segera mengambil petunjuk itu lalu segera sadar untuk mengesahkan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jamaah Masjid Ibnu Battudah yang tinggal di rumah, ayat ini kita pelajari, memang khitabnya menceritakan orang kafir di Mekah. Tetapi sesungguhnya ayat ini sekali lagi adalah hidayah Allah, petunjuk Allah, pelajaran dari Allah untuk kita. Karena yang baca Quran itu orang Islam. Yang mengimani Quran itu orang mukmin. Dan kita yang membaca Quran ini, maka kita akan mengambil pelajaran. Kalau hari ini kita mengalami banyak penderitaan, banyak pintu yang tertutup, banyak akses yang tidak bisa kita buka. Jadi banyak jalan yang tidak bisa kita lalui hari ini. Dan kita merasa seperti terjepit, harus tinggal di rumah, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu orang, ketemu aja nggak boleh salaman. Dan banyaklah, ini seharusnya menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa tidak ada yang bisa mengatur ini semua. Ini pasti bukan manusia yang ngatur ini. Kalau manusia ngatur masih mudah kok diterjang, mudah untuk dilewati. Tapi ini pasti Allah yang ngatur. Untuk apa? Bagi orang yang beriman akan makin sadar bahwa manusia tidak berdaya, bahwa kita tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus minta tolong kepada Allah dan kita makin mengakui maha kuatnya Allah. Makin mengakui kelemahan kita dan makin mengakui ketidakberdayaan kita. Mari kita gunakan kesempatan datangnya musibah ini, datangnya pandemi ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan kita merasa memang harus berserah diri kepada Allah semata-mata. Kalau Allah mengatur, apapun akan terjadi. Sehingga kita tidak kepedean, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan ilmu kita. Sekarang ilmu kita nggak ada apa-apanya, harta kita nggak ada apa-apanya, kekuasaan kita nggak ada apa-apanya, dan kita bukan apa-apa. Betul-betul kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ternyata yang ada itu hanya Allah. Yang maha wujud itu hanya Allah. Maka ini kita gunakan untuk kita tadarruk, kita mendekatkan diri dan kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Dan kita terima apa yang Allah turunkan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya, mudah-mudahan dengan musibah ini keburukan kita
dihapus oleh Allah dan kebaikan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.